Hai learners, jumpa lagi dengan saya Okina Tambunan di For Your Insight Podcast. Masih didampingi dengan Pastor Evelyn. Halo Pastor. Halo juga Okina. Kita beri salam kepada para subscribers, learners, Hello followers everybody. yang dengan setia, bukan followers kita ya, Fellow learners. fellow learners Ya. and followers of Christ. Sesama Pengikut Kristus. rekan pembelajar. Iya, tetapi kita sama-sama followers of Christ. Yes. Yang sama-sama mengkampanyekan cinta Alkitab, cinta firman Tuhan, bahkan thank you banget yang sudah membagikan kepada keluarga, kepada teman, kepada anak-anak, pada generasi muda, atau jika Anda adalah seorang pendidik, ya, guru, atau dosen, silakan bagikan juga ke generasi muda yang saat ini Anda sedang layani atau sedang didik, supaya tidak hanya pandai secara akademis, tapi yang paling penting, paling utama adalah pandai secara rohani atau Alkitab. Nanti ilmu-ilmu lain bisa dibangun di atasnya, jadi tersaring ya Pastor ya. Right. Karena kita sedang ini nih berlomba-lomba berkompetisi dengan ilmu-ilmu yang mulai tambah banyak di dunia ini, Betul. sampai akhirnya ketertarikan generasi muda kita malah ke ilmu-ilmu lain. Bahkan beberapa waktu lalu ya kita lihat, baca di sosial media, ada universitas yang membuka fakultas Jurusan baru. untuk ilmu sihir. Ilmu sihir loh, ini real sekali. Kok sampai kepikiran gitu ya ada. Jadi kadang-kadang kita mau bilang, apakah betul ada kemajuan dan perkembangan di abad ini? Jadi malah kemunduran ya? Iya, jadi saya melihat kok malah jadi ada kemunduran. Iya. Ya memang kalau kita semakin jauh dari firman, the absence of the word of God itu membuat kita mengalami kemunduran dalam peradaban. Jadi nggak ada kata terlambat apabila Anda orang tua atau guru atau seseorang yang pemerhati generasi yang memiliki juga cinta, passion untuk generasi muda. Ayo bersama-sama dengan kita sing-singkan lengan, sama-sama mulai mengkampanyekan cinta akan firman Tuhan untuk generasi bangsa kita. Belum ada kata terlambat ya? Ya. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih dari Injil Matius, masih menyoroti tokoh-tokoh, karakter-karakter di Alkitab, orang-orang yang Yesus temui, di mana mereka mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, dan secara selektif, secara hati-hati, secara teliti ditulis oleh penulis Injil. Dan saat ini kita sedang melihat tulisan dari Matius yang menuliskan mengenai tokoh-tokoh, karakter-karakter di Alkitab yang bertemu dengan Yesus dan apa yang mereka alami bersama dengan Yesus. Kita mau mengambil pembelajaran kehidupan dan mempraktekkan dalam kehidupan kita. Right. Kita ke Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ini menarik sekali nih para pembelajar semua mengenai hal mengikut Yesus. Tapi ada hal-hal yang akhirnya kita bisa koneksikan mengapa Yesus mengatakan apa yang Yesus katakan. Saya baca, nanti Anda bisa mengikuti juga di rumah. Pastikan Anda juga sedang memegang Alkitab Anda, jadi kita bisa sambil belajar bersama. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Amen. Ini menarik sekali, Pastor, karena bagian ini dikasih judul hal mengikut Yesus, dan kita melihat ada, paling tidak ada 3 orang yang kita lihat sedang berinteraksi dalam perikop ini, yaitu seorang ahli Taurat, berkata kepada Yesus, dan juga ada seorang lain, salah seorang muridnya. Nah, ini menarik sekali. Apa Pastor yang kita bisa pelajari dari pertemuan ini? Oke, kita lihat teksnya ya. Again, pada saat kita membaca firman Tuhan, there is a curious reading of the scripture. Jadi pembacaan yang
penuh rasa ingin tahu dan teliti dari firman Tuhan. Kalau kita melihat di sini kan teksnya ini dalam Synoptic Gospel itu juga dicatat di Lukas pasal Pasal 9 9, ya. ya. Jadi ada di Matius. Nah, silahkan juga kawan-kawan, Bapak Ibu melihat di Lukas pasal yang ke-9. Lalu saya sering kali ajak kawan-kawan di komunitas itu kalau dihadirkan di layar itu side by side Ya. gitu ya. Jadi kita bisa melihat kita melihat. Jadi memang ada dengan yang lain. ya dengan Synoptic Gospel ini justru itu memperkaya ya pandangan kita ya melihat bagaimana satu kisah itu dihadirkan oleh dua penulis yang berbeda. Kejadiannya sama tapi ditulis dalam kelengkapan dan ketelitian yang berbeda. Itu memperkaya Jadi kalau yang sebetulnya. ditulis oleh Matius, Markus, Lukas itu mesti 3 tuh. Iya. Matius, Markus, Lukas, Kita seringkali Yohanes. hadirkan kayak gitu ya. Iya. Wah, dijajar 3. Lagi kisah penyalipan Yesus. Wah, tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes langsung 4 tuh kita jajarin, Pastor, untuk melengkapi pandangan kita. Ya, kita mau jadi good student of Yes. the word. Kita mau jadi murid firman. Jangan Yes. lupa Bapak Ibu ya, kita menjadi murid daripada firman Ya. Tuhan. Kawan-kawan muda juga ayo sama-sama belajar seperti itu. Jadi ya yang kita tekankan di sini bukan sekedar menjadi pembaca setia dari firman Tuhan, tapi menjadi pembelajar. Nah, tidak ada pembelajar yang santai. Ya, tidak ada. Semua pembelajar itu ada usaha, upaya ekstra. Jadi juga saya memodelkan kepada kawan-kawan, kalau memang ditulisnya ada juga di Injil yang lain, ya ayo dihadirkan sama-sama. Kalau mau cermat secara digital, ayo teksnya ditaruh side by side. Lalu kita melihat itu level awal lah, setidaknya kita melakukan PR kita ya, melihat seperti apa Lukas melihat, seperti apa Matius melihat. Ya. Nah kita lihat di sini ya, berapa orang sih yang mendatangi Yesus ya? Kalau Lukas bilang di sini ada 2 orang yang datang kepada Matius bilang ada 2, Lukas bilang ada ada 3 orang. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi yang benar, jangan bilang yang benar 2 atau 3. Jangan bilang begitu ya. Lukas melengkapi gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dialog mereka ya. Ketika tadi Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, dia menyuruh bertolak ke seberang. Nah, lihat ayat 19. Ini orang pertama yang datang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat. Kalau Lukas bilang berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Jadi Lukas tidak bilang orang itu siapa, ya kan? Tapi kalimatnya sama. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kalau Matius bilang bukan langsung aku, di sini bilang guru. Nah, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, coba kita lihat orang pertama ini. Ya. Yang tadi di Lukas bilang sekedar seseorang, tetapi Matius dengan teliti mencatat. Ini sebenarnya Matius dan Lukas ini dua-dua orang ini sama-sama teliti. Ya, yang satu latar belakangnya kan pemungut cukai. Dia udah biasa mencatat mungkin titik koma. Sama seperti orang-orang akuntan itu, orang-orang pajak gitu ya, teliti. Yang satu adalah physician yang juga teliti di bidangnya kan begitu. Jadi 2 orang ini dua-dua sama teliti. Maka kita melihat ketelitian ini ada maksud apa ini, ya kan? Nah, Matius berkata bahwa orang ini adalah seorang ahli Taurat. Oke? Ahli Taurat. Jadi dia faham dalam keyahudiannya, dia faham custom and manner kalau kita bicara mengenai budaya masyarakat, kemudian pemahaman akan Taurat ya. Itu orang faham. Nah, lihat. Dia datang kepada Yesus dan berkata apa? Guru. Rabbi. Ya. Jadi kita paham ya dalam struktur edukasi bangsa Yahudi. Can you rehearse that? Yes. Ya, dari usia 5 tahun dia mulai belajar kan? Belajar apa? Baca tulis. Lalu kemudian pada umur 10 tahun mulai menghafalkan dan mulai membaca dan menghafalkan. Lalu umur 13 dia harus mulai bar mitzvah. Jadi anak hukum dia. Udah perlu langsung mempraktekkan tuh hukum-hukum yang sudah
Udah Ya, dikenal dari usia dini. right. Karena dia akan memikul. Dia udah Cook. mulai pikul. Dia Yang memikul cook. yang tadinya ditanggung oleh orang tuanya, sekarang dia mesti mandiri. Ya, sebagai Memikul. anak sudah mulai bisa pikul cook Yes. daripada Taurat. Jadi ya, dari umur remaja 12-13 ya udah mulai kenal hukum norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat Yahudi. Ya. Lalu pada jenjang pendidikannya sebetulnya berikutnya the brightest of the brightest. Karena to be a rabbi is a desired occupation. Itu ya, adalah pekerjaan pekerjaan yang paling bergengsi ya, pada saat itu. itu adalah suatu pekerjaan yang dirindukan Iya. oleh setiap Karena keluarga. requirement-nya nggak mudah. Nggak mudah. Itu masih academically Ya, excellent. jadi orang yang mengikuti pendidikan di padepokan dan guru-guru besar itu menjadi muridnya Gamaliel, menjadi murid dari sekolah Hillel ya, itu the brightest of the brightest. Ya, jadi bukan orang yang afkir. Sudah ditolak dari sekolah-sekolah tinggi yang lain, nggak lulus, nggak masuk, perguruan tinggi manapun tolak. Ya, inilah pilihan terakhir. inilah pilihan terakhir STT. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan muda. Kenapa sekarang jadi berbalik ya? Ya, ayo kita kembalikan lagi. Di zaman Yesus menjadi seorang The rabi brightest of the itu brightest itu yang kemudian justru kemudian kalau ditolak ya sudah, tidak ada rabi yang mau kamu mengikuti dia, ya you go to your father's business saja. Jadi apprentice di situ. Ikut melanjutkan pekerjaan keluarga. Tapi the brightest of the brightest itu mau pergi mengikut rabbi. Jadi pada saat itu the brightest of the brightest will come and approach a rabbi. Begitu kan? Will come and approach a rabbi. Untuk menjadi apa? Muridnya. Menjadi muridnya. Ini kalau kita baca David Stern itu menulis New Testament in the Jewish context, dia langsung pakai bicara Talmud. Jadi dia ini mau menjadi Talmud dari Rabbi Jesus. Gitu. So you know he is the brightest of the brightest. Ini anak muda bright. Smart. Ya. Jadi semua yang smart itu bisa datangi Rabbi. Nah, sekarang kita lihat. Lalu kalau gitu yang 12 murid Yesus itu bagaimana dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, mungkin mereka juga udah pernah tanya, tapi nggak ada rabbi yang mau. Tapi kan Yesus sudah menyampaikan, bukan kamu yang memilih aku yang pilih aku yang memilih kamu. Jadi betapa luar biasa Yesus yang pilih murid-muridnya. Zaman itu nggak ada rabi yang milih muridnya. Murid ada rabi dan harus diseleksi oleh rabi tersebut. Maksudnya inilah yang terjadi, Okina. Have you seen that? Gitu. Inilah yang terjadi. Ini orang yang bright datang kepada Rabbi Jesus. Lalu dia bilang apa? Guru. Dia udah panggil guru. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Artinya apa? I would like to be your Talmud. Aku mau jadi muridmu. Kan gitu. Pernah saudara membaca teks ini dan memahami konteks itu? Ini orang mendaftar diri. Bukan mendaftar untuk jadi caleg, saudara. Mendaftar diri untuk jadi Talmud. Jadi murid Yesus. Ini sebenarnya pandangan, ini adalah perilaku umum di zaman itu pada saat orang-orang yang cerdas-cerdas ya, cendekiawan-cendekiawan, lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah ya, dan Talmud. Nah itu mereka datangin rabi-rabi yang menginspirasi mereka pengen menjadi seperti rabinya. Mau duduk di bawah kaki sang rabi. Seperti ini. Ya, dia datang gitu, mau bilang mendaftar boleh nggak ikut, kan gitu. Karena memang kemudian cara didik dan cara aslinya ya they will travel along gitu. Mereka akan hidup bersama dengan rabinya, doing life together, dan disitulah kemudian filsafat filosofi kehidupan dalam dialog, dalam melihat, jadi panutan sehari-hari itu will rub off on the disciple, on the Talmud gitu kan. Nah, kita lihat. Ahli Taurat itulah yang datang. Tapi lihat apa yang Yesus katakan. Yesus berkata kepadanya. Menarik ini, dia bilang, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia, perhatikan, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kadang-kadang saya waktu mempelajari Alkitab, saudara, dan mendengar bagaimana Yesus memberi jawab. Kadang-kadang apa yang dia jawab itu tidak exact kepada pertanyaan yang disuarakan, tetapi menyingkapkan.
kondisi hati. You Iya. know, sometimes when we ask question, we don't really speak our heart gitu loh. Kita Mhm. nanya gitu, tapi kan sebenarnya ada yang ada di hati kita. Mhm mhm Motivasi-motivasi. mhm. I mean, begini cara saya menyelami perkataan ini. You know what I mean? Mhm mhm Kenapa Yesus harus bilang, serigala mempunyai liang, mhm. burung punya sarang. Seolah-olah tidak langsung menjawab, pernyataan dari ahli Taurat tadi ya? Tapi anak manusia tidak Mhm. punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bicara mengenai fasilitas-fasilitas. Fasilitas. Mmm. Ya, serigala ada loh. Jaminan kesejahteraan mengikuti Yesus. Ini bukan BPJS. Mungkin ini asuransi kesejahteraan. Mhm. Mau ikut Yesus ada asuransi kesejahteraannya tidak. Bisa dapat rumah tidak. Dan sebenarnya umum ya Pastor, seseorang kan kalau Mau pekerja, melamar pekerjaan lamar kan pekerjaan. itu juga menjadi ketentuan dong. Saya mau melamar di tempat Bapak, mau jadi bagian dari staf Bapak, apa Kalau yang itu bisa saya namanya dapatkan? CNB. Apa itu? Compensation and Oh, benefit. compensation and Itu dia. benefit. Ya memang Iya. kenapa saya tahu ya, Ada saya ada pernah ini, bekerja juga hak saudara. dan kewajibannya dia yang Ya, terjadi pada saat ya interview kita kan, ada ngomong kewajiban, negosiasi. tapi haknya apa? Iya. Dan selalu dibilang Worth ini, it nggak? ya orang kalau melamar pekerjaan, what is the CNB package? Paket CNB-nya apa? Mhm. Ya, itu biar tahu aja kita nih, Mhm, supaya ada tahu. mhm. Oh, Evelyn tahu juga ya CNB. Tahu karena saya juga melakukan interview bahkan untuk tenaga kerja asing. Iya. Jadi mereka suka tanya, CNB-nya apa? Ya, jaminan kesehatan apa? Gigi termasuk tidak? Ini di luar gaji ya? Iya. Jadi Gaji bulanannya. Jadi ada fasilitas kesehatan, Fasilitas jaminan kesehatan. fasilitas tempat Mata, tinggal. kacamata boleh diganti tidak? Kesehatan, Gigi, ya, tempat tinggal. kesehatan. Akomodasi tempat tinggal ya, transportasi. Haleluya. Bayangkan jadi employer. Stres. Glory. Ini orang ini bisa memberikan kontribusi apa untuk perusahaan saya ya? Harus di atas dari benefitnya dong. Kita mau melamar di mana? Masuk STT. Ya, itu sistem dunia. Halo, Pemikiran dunia. kita mau ikut padepokan yang mana? Ya, kita mau ikut belajar sama siapa, Ya, gitu ya, ya. kan? Ya ini orang cuma bilang, aku mau ikut engkau, guru. Wah, itu Kemana udah sampai saja ke situ ya, engkau Pastor? pergi? Ya mestinya kan yang dijawab itu aja, yang diomong itu. Tapi itulah saudara ya. Nah, waktu saya mempelajari, membaca firman Tuhan secara teliti, saya bilang ini Yesus luar biasa. Iya. Dia menjawab itu melampaui apa yang terucap. Jadi yang tersirat pun dia tahu, saudara. Jesus can read between the lines. Yang kau nggak ngomong, itu dia juga tahu. Itu luar biasa. Yang tidak terucap itu. Itu. Seringkali is the loudest. Yes. Ya. Seringkali yang tidak terucap itu justru itu yang gemanya paling kenceng. Tapi ya again karena tata krama mungkin tidak terucap. Ya. Jadi ini orang dengan sopan bilang, guru, aku mau ikut engkau. Kemana saja engkau pergi? Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, Tuhan itu menyelidiki hati kita. Dia tahu hati kita. Seorang Bible scholars D. Hill, ya, namanya Mr. D. Hill, dia berkata begini, bahwa perkataan Yesus itu merujuk kepada kesulitan-kesulitan dan kesepian-kesepian yang terus-menerus akan terjadi sebagai akibat mengikut anak manusia. Jadi ada resiko. Ada harga mengikut Yesus. Ya. Itu bisa saja dilihat dari sisi itu. Namun saya juga melihat, menambahkan ya, menafsirkan ya ini again ya. Silakan kita bisa membaca teks dan menyelaminya ya. Karena di situ Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa dia mesti ngomong kayak begitu ya? Karena ini orang kan bilang, aku mau ikut kau kemana saja kau pergi. Oke, lalu Yesus bilang, aku gak punya tempat menaruh kepalaku loh. Kenapa Yesus mesti address that thing, that very thing? Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh si ahli Taurat ini in his brilliant mind? Karena dia paham Taurat ya. I mean, itu bukan hal yang mudah as we know, you know. Taurat itu ada 613.
Itu tidak hanya harus dihafal, mesti diselami, difahami. Pada saat kamu berdialog, you need to know. Dan dilakukan secara sempurna. Jadi ini orang brilliant gitu. Ini mestinya potential disciple dong. Yang kayak begini nih, ini potential disciple gitu. Tapi Yesus terus terang. Nah ini saya senang karena Yesus terus terang. Ya, Yesus bilang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. What are you expecting in your following of Jesus? Dalam mengikut Yesus kita ekspektasi apa? Ya, tadi kita memang agak bercanda, tapi ya, come on. CNB, compensation and benefit, fasilitas. Ya, kalau saya bilang kerajaan surga punya jaminan yang luar biasa, yang melampaui segala fasilitas yang dunia bisa berikan, gitu kan. Tetapi mungkin cara kerjanya berbeda dengan segala hal kepastian-kepastian yang kita pikir dalam konsep berpikir kita, ya. Kita mau yang pasti-pasti aja. Tapi kan kepastian gaya kita dengan kepastian bagaimana kerajaan surga menjamin hidup kita is different. Ya kan? Kita mau adanya di dalam account kita. Kita mau dalam bentuk kontrak tertulis, sekalipun kontrak Alkitab kan udah jauh lebih terbukti ya, ditandatangani oleh darah Yesus. Tapi seakan-akan ini tidak cukup. Kita butuh cap tinta hitam atas putih gitu loh, akan fasilitas yang kita bisa peroleh. Kalau saya sakit, kalau anak saya sakit, kalau rumah saya kena banjir, kalau apa segala macam, kita mau ada kontrak hitam atas putih. Kalau saya bilang dengan Tuhan bukan kontrak hitam atas putih, itu merah atas putih. Karena kontraknya sealed, not with a kiss, with the blood. Sealed with a kiss, emang apaan? Jadi sebenarnya kan Yesus menyampaikan mengikut Yesus itu tidak menjamin kenyamanan. Ya seperti yang kita harapkan, Makanya juga dia berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala hal ini atau segala hal ini atau itu kan diurai pada ayat-ayat sebelumnya ya, di Matius pasal yang ke-6. Apa sih segala hal itu yang dicari oleh bangsa-bangsa? Makanan, yang tidak mengenal Tuhan mencari itu semua. Dan itu ditambahkan. Itu buat kita anak Tuhan adalah tambahan. It's tambahan. It's not the primary, it's not the core thing gitu loh. Nah, jadi ini juga kita perlu lihat ya. Nah, tidak dikatakan bahwa kemudian apakah ahli Taurat itu menjadi pengikut Yesus. Jadi ini ngambang ini. Ya, kalau saya bilang udah sekaligus saya pengumuman buat kita juga. Jadi taruh diri kita di sepatunya si ahli Taurat itu. Sebenarnya kalau kita bilang ya mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, beneran gak ingkar. Yesus bilang jangan-jangan kamu lagi nyari CNB, compensation and benefit. Ya itu pemahaman yang salah sih Pastor ya. Kalau ada istilahnya itu jangan sampai jadi doktrin gitu, bahwa mengikuti Yesus itu sesuatu yang pasti. Kamu akan dapat ini ya. Itu kan namanya kita jadi kayak jual apa ya? Jangan pemberitaannya begitu. Ikutlah Yesus, maka kamu akan diberkati. Lalu kita kemudian bicara berkatnya finansial ya, dari materi. Betul. Tadi naik sepeda jengki, sekarang kau akan naik motor. Dari motor naik mobil kan gitu. Ya kita perlu. Ya itu tadi Pastor, makanya kita perlu baca Alkitab secara lengkap ya. Dan utuh. Supaya kita bisa melihat kebenarannya mengenai mengikuti. Jadi di sini langsung Yesus bicara terus terang. Karena sebenarnya kalau itu jaminannya, kita bisa melihat dong catatan pendapatan dari para rasul. Mestinya itu tertulis. Laporan keuangan ya, seperti calon-calon pejabat kan diperiksa tuh pasti kondisi keuangannya. Tapi itu tidak ditulis dalam Alkitab kita. Jadi tentu saja ada sorotan yang lain. Dalam hal mengikuti Yesus tuh indikasinya apa sih kesuksesan kita waktu mengikuti Yesus. Itu baru tipe orang yang pertama tuh Pastor. Betul. Seseorang yang datang mau mengikuti Yesus tapi ternyata di hatinya yang paling dalam ada keinginan untuk mencari fasilitas dan kenyamanan yang bisa diperoleh. Nah yang tipe yang kedua Pastor. Dia bilang izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dengan orang ini? Dan dibilang salah seorang muridnya loh Pastor. Nah, itu berarti apakah ada titik keraguan pada saat, karena muridnya sudah ditulis. Apa dia tiba-tiba di tengah-tengah berjalan mengikuti Yesus jadi mendapat pergolakan gitu dalam dirinya, butuh diyakinkan kembali. Ini gimana nih situasinya? Dari kalimatnya kita lihat ya, orang yang kedua ini berkata, ini again
kalau kita lihat di Lukas ya, di situ ada seorang yang lain ya. Jadi rupanya kalau dalam catatan Lukas yang melengkapi kita, bahwa kalau tadi yang pertama si ahli Taurat itulah yang minta, ya boleh nggak aku mau ikut aja gitu kan. So he invited himself gitu loh. Dia minta mau ikut gitu. Tapi untuk orang yang kedua ini, kalau kita lengkapi catatannya dengan apa yang juga ditulis oleh Lukas, Lukas pasal 9 ayat 59 ya, Yesus kata yang berkata. lalu ia berkata pada seorang yang lain. Nah, seorang yang lain ini ternyata kan murid. Dia bilang, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Oke, let's pilah-pilah ini. Mari kita pilah. Ya, mari kita pilah. Jadi sebelum kita menyoroti jawabannya, kita lihat dulu bahwa itu diinisiasikan oleh apa yang Yesus katakan lebih dulu. So Jesus actually invited. Jadi beda kasus dengan yang Si ahli pertama. Taurat. Yang pertama itu dia Menyodorkan ajukan diri. Yesus itu mengundang. Ya, Panggilan ya. what a undangan. privilege to be invited. What a privilege Untuk to be dipilih. included, Ya. to be considered, untuk terhitung. Dan I want you. Itu luar biasa. Jadi Yesus bilang, ikutlah aku, come and follow me. Dan kita tahu ya, pada saat Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ya, ada dalam salah satu catatan itu, Yesus memilih murid-muridnya, come and follow me and I will make you. I think di Matius pasal yang ke-4 ya, if I'm not mistaken itu. Ya, I will make you, come and follow me and I will make you. 4:19. Ya, I will make you. Apa I will make you? Fisher of men. Jadi ada 3 dinamika di situ. So we know the invitation to follow Jesus is as well as an invitation to become. Ya, come and follow me and I will make you. Ya, follow me, I will make you. Jadi di dalam dinamika undangan mengikut Yesus, apa yang terjadi dalam proses itu pada saat seseorang mengikut Yesus? Ada becoming, I will make you. Jadi ada dinamika di dalam berjalan mengikut Yesus di mana Tuhan terlibat dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Dia, di mana the making of a disciple, the making of a talmid itu terjadi. Ya, that's lalu kemudian in the process, in the making of the talmid, kamu akan menjadi penjala manusia. Jadi kalau orang bilang, ya aku mau menjala manusia, tenang. You are called to follow Jesus. In the process Nanti of pada following saat kita Jesus, mengikuti Yesus itu sambil dibentuk. menjala manusianya menjadi dampak. Menjadi dampak. Ya, ini jangan dibalik gitu. Orang ujuk-ujuk mau menjala manusia, tapi kalau kehidupan kamu Itu adalah produk dari mengikuti Yesus. Iya. Jadi kalau kehidupanmu there is no making, the making tidak terjadi dalam hidup kamu, malah kamu jadi sandungan sama orang yang kamu mau Berarti ada yang jangkau. salah dalam mengikuti Yesusnya. The problem is in the following. Makanya waktu itu saya uraikan di tengah-tengah komunitas kita, ya, an invitation to follow. Lalu di dalam situ adalah I will make you. Jangan pernah lupa itu unsur yang utama itu. I will make you. Jadi sebelum leadership ada followership dulu. Yes. I will make you. Itulah discipleship. Berjalan di mana kita mengizinkan He, the making. He make us. Dia menjadikan kita. Jadi penjala manusia adalah produk dari keterlibatan Tuhan yang intimate. Yada. Keintiman di dalam keseharian kita, doing life with Jesus. Dampaknya apa? Kamu jadi penjala manusia. Jadi nggak bisa lompat kita menjadi penjala manusia tanpa keterlibatan yang intimate dari tangan Tuhan dalam keseharian kita. Kita malah akan jadi sandungan terhadap kabar yang kita mau beritakan. Nah, dalam dinamika itulah Yesus mengundang murid ini, follow me, gitu. Jadi kan ada proses yang luar biasa yang menanti orang ini. Nah, karena by the way ya, guru rabi-rabi dalam zaman Yesus itu ya, their ultimate thing adalah to make disciples memang. To make a talmid atau group of talmidim. Iya, menghasilkan. So I think ya itu menjadi rate of success ya. Dari dampak seorang rabi dalam kehidupan masyarakat bahwa ada yang meneruskan talmid-talmid mereka itu akan meneruskan kaderisasinya kan begitu. Nah, jawaban orang ini sekarang kita lihat pilah yang kedua ya.
izinkan aku pergi dahulu mengubur bapakku. Mhm. Dia ngomong begitu sama Yesus. Nah, coba saudara kalau sampai masih kita bisa bilang, izinkan aku kubur bapakku. Pertanyaannya, bapakmu? Kenapa kamu mesti minta izin ya? Bapakmu sudah meninggal kan begitu kan? So, kita lihat di sini bahwa faktanya orang ini bicara. Izinkan aku mengubur bapakku. Berarti hari itu bapaknya masih hidup. Ya, karena kalau bapaknya sedang mati, Tidak sedang mau. mati. Kalau bapaknya sudah mati hari itu, mati hari itu, nggak nggak mungkin mungkin dia di situ. dia berdiri di hadapan Yesus pada Ya. hari itu. Yes. Dalam kultur Yahudi adalah tanggung jawab dari the man of the house ya, Yes. putra-putra, apalagi kalau kamu putra sulung, untuk mengurus pemakaman bapakmu. Jadi nggak ada cerita kamu ngobrol di situ sama Rabi Yesus, kamu ada di rumah tuh mengurus pemakaman bapakmu. Jadi tidak mungkin itu ya kejadiannya ya, tidak mungkin. Jadi jangan melihat Yesus melarang dong kita mengurus pemakaman orang tua. Mungkin. Tidak. Alkitab tidak pernah mengkontradiksikan dirinya. Yes. Ya kita lihat ya contohnya Elia melemparkan jubahnya ya, mantelnya itu kepada Elisa yang sedang membajak di ladang. Coba terus Elisa bilang, aku mau pamit dulu sama bapakku ya, sama orang tuaku. Elia kasih izin kok. Jadi berbeda ya ini ya. Iya, jadi memang dikasih izin karena memang di dalam kultur Yahudi anak itu hormat sama orang tua, itu Taurat. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut, itu kan firman atau Taurat yang mengandung janji. Jadi tidak mungkin Yesus mengkontradiksikan itu. Tapi apa yang terjadi di sini adalah kondisi di mana dengan perkataan ini kita melihat bapaknya itu tidak mati, tidak dalam kondisi mati. Jadi izinkan aku pergi dahulu. Look at this. Dahulu. Artinya first. Allow me to first bury my father. Tanpa dia tahu kapan ayahnya. Bapaknya tidak mati pada hari itu. Jadi kapan ayahnya meninggal juga dia tidak tahu. Berarti dia sedang menunda mengikut Yesus. Undangan dari Yesus. Kalau ditanya, menundanya sampai kapan, Pak? Sampai bapaknya mati. Memang kau mau bapakmu mati besok? Kan tidak. Berarti ini tanpa batas waktu. Hello. Ya. Ini adalah sikap penundaan ya. Iya. Nanti sampai kapan? Nanti tanpa batas waktu. Waduh. Saya sampai di bagian ini saya pikir ada ya orang jawab seperti ini sama isi. Ada, buktinya ada tertulis ini. Nanti ya. Nah, saudara-saudara ya, saya juga bertemu dengan orang-orang yang mau mengikut Yesus, tidak menjadi, kan ini bicara mengenai prioritas kan? Yes. Yesus juga ngomong kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Dahulu itu bicara mengenai the first and the foremost. Pertama dan utama. Ya, pertama dan utama. Carilah dahulu. Orang ini bilang, dahulunya apa dia? Menguburkan bapakku. Bapaknya belum mati. Jadi apa yang dia taruh sebagai posisi prioritas yang utama dan terutama. Ini kan tidak dalam tatanan yang ilahi. Cara dia menjalani kehidupannya. Ya. Hal kerajaan surga menjadi urutan yang kesekian. Karena bapaknya pun tidak tahu akan mati kapan. Tapi artinya dia melakukan penundaan tanpa batas waktu. Wow. Menunda tanpa batas waktu. Ada kan anak-anak muda juga bilang, ya nanti melayani Tuhan nanti. Nanti kapan? Ya nanti kalau saya sungguh-sungguh ikut Tuhan ya nanti. Sungguh-sungguh ikut Tuhan nanti kalau saya sudah kerja. Selesai kuliah, atau nanti kerja, atau nanti. Yang sudah bekerja bilang kalau saya sudah berumah tangga. Yang sudah berumah tangga dan bekerja berkata nanti kalau saya sudah pensiun. Atau anaknya udah gede. Seringkali orang berpikir begitu. Kalau saya sudah pensiun, saya cuma bilang gini, ya mudah-mudahan kamu tiba di usia pensiun. Karena banyak sekali yang sudah check out sebelum pensiun. Ya, check out dia. Sebelum pensiun sudah check out, sudah tidak ada. Jadi saudara-saudara, ya ini coba kita refleksikan juga di sini teman-teman sekalian. Ya. Ayat 60, Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu Lukas berkata ya. Kalau di dalam Matius 8 berkata, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ada dua hal yang kita bisa interpretasikan di sini.
Saudara, yang pertama adalah bahwa orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya gimana nih orang mati, kubur orang mati ya? Eee, Saudara, penguburan-penguburan itu kalau di dalam kultur Yahudi dilakukan, 2 kali ya. Mhm. Jadi ada yang pertama memang pada saat orang mati dan kemudian dirempahi, dikafani, lalu kemudian dimasukkan ke, eee, lubang kubur Ya, gitu, sebagaimana juga terjadi pada Yesus Yesus, gitu ya. ya. Nah, lalu pada saat kemudian setelah 1 tahun ya, sampai kemudian, menjadi tulang belulang ya, tubuh itu. Maka kemudian ada proses yang kedua, Mmm, di mana tulang-tulang itu dikumpulkan, mhm. lalu kemudian dimasukkan ke dalam peti, Iya, ya kita lihat ada mhm, petinya waktu kita berkunjung ke mhm. Jadi Israel. petinya memang lebih kecil karena memang untuk mengumpulkan tulang, tidak Iya, seukuran badan. ya. Lalu, eee, pada saat itulah kemudian peti itu, yang sudah dimasukkan tulang-tulang belulang daripada mendiang, kemudian dimasukkan ke dalam pemakaman keluarga. Di pemakaman keluarga itu sudah ada peti-peti yang lain mungkin dari, apa namanya, Keturunan-keturunan sebelumnya. keturunan-keturunan sebelumnya di situ. Jadi itu ada penguburan yang kedua. Nah, Mmm, umumnya yang kedua ini bisa dilakukan oleh petugas yang memang, bertugas untuk itu. Jadi, mmm, apa namanya, yang professional, the mhm, professional can handle that gitu ya. mhm, Jadi waktu Yesus berkata, "Biar orang mati kubur orang mati," itu bisa saja merujuk kepada pemakaman yang kedua itu, karena ada tenaga profesional yang bisa melakukan itu. Jadi tidak perlu harus keluarga, mhm. begitu ya. Nah ini, petinya nanti kita juga tunjukkan di layar, ada, peti itu namanya Suari. ossuary Mmm, ya, ossuary, apa, ossuarium mmm, ossuarium dan ossuary ya prosesnya. Jadi, ditaruh lagi di situ gitu. Itu ada petugasnya, jadi nggak harus keluarga terlibat. Nah, bisa mmm, begitu. mhm, Lalu ada interpretasi yang kedua mengenai kalimat ini, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Karena Yesus berkata, "Ikutlah aku." Biar orang mati kubur orang mati. Yesus memberikan, penekanan di sana mengenai the importance of following him. mmm, Ya karena kita tahu tadi ya, dalam dinamika mengikuti Yesus ada the making, mhm, ada proses becoming, mhm, di mana experience of life together, ya doing life together akan membentuk kita, sehingga kemudian hidup kita berdampak. mhm, Hidup kita berdampak. I mean, what is life kalau hidup kita tidak ada dampaknya? mmm, Sebenarnya ukuran sukses hidup orang tuh apa sih? iya, Kamu nih ada dalam rentang masa hidupmu tuh, dari antara sederet angka tanggal lahir sama sederet angka tanggal kamu kematian, itu garis kecil itu ada maknanya nggak? Bahwa pernah ada kamu di mhm, planet ini. mmm, Pernah ada kamu di planet ini dalam rentang sejarah, karena setelah kamu tidak akan ada lagi yang model seperti kamu, mmm, lalu sebelum kamu juga belum pernah ada yang seperti kamu. Oke, jadi kamu hadir dalam timeline kanvas sejarah umat manusia, ada kamu gitu di situ. What are you doing? mmm, Are you going to be impactful? Apakah kamu memperkaya mhm, sejarah manusia dengan kehadiran kamu? mhm, Kita nggak usah bilang big or small, tapi bahwa mhm. kamu berdampak gitu loh. Dan bisa menemukan panggilan dan tujuan kita waktu di dinamika followership tadi. Korek. Mmm, Jadi waktu Yesus tawarkan, ikutlah aku. mmm, Karena di dalam mengikut Yesus, I will make you. mmm, Keterlibatan, doing life together with me ini akan membuat hidup kamu bermakna, mhm, mhm, berdampak. mmm, Itu kan yang Yesus mau sampaikan. Jadi dalam interpretasi yang kedua ini adalah Yesus menekankan that importance. Sehingga setelah dia bilang ikutlah aku dan biar orang mati kubur orang mati. Maksudnya ya orang yang mati rohani biar mereka urus itu. mhm, Kematian-kematian itu. mhm, Tapi bahwa hal yang utama dan terutama ikutlah aku. mmm. Nah, itu interpretasi. Ya, Bapak Ibu teman-teman silakan bisa memaknai dan menggali kebenaran ini. Ya di sini kita bisa melihat ya tadi ada 2 macam orang dan akan ada bermacam-macam lagi kalau kita baca di Injil. Jadi yang pertama sepertinya menunjukkan ketertarikan tapi ternyata di kedalaman hatinya ada ekspektasi-ekspektasi yang mengarah kepada kenyamanan dalam Ya, mengikuti Yesus. ya. Lalu yang kedua, memberikan pernyataan untuk menunda mengikuti Yesus dengan alasan yang juga sebenarnya tidak kuat. Jadi bukan berarti dia diajarkan atau dituntut untuk tidak menghormati keluarga, sama sekali tidak. No, Karena no. keluarganya masih ada, masih hidup, masih sehat. Namun dari alasannya dan jawabannya terdengar bahwa dia masih belum siap atau menunda. Kami berharap apa yang dibagikan hari ini dari
materi yang kita pelajari ya, hal mengikuti Yesus bisa berbicara ke dalam hati Anda, ke dalam kedalaman Anda. Apakah Anda mau mengikuti Yesus karena ada iming-iming atau pengharapan-pengharapan yang lain, atau Anda masih dalam kondisi menunda, mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus karena alasan yang lain. Saya berharap ini bisa menjadi jawaban Anda dan Anda bisa mengambil pilihan yang benar dalam hidup Anda. Yes. Kita akan jumpa lagi di materi berikutnya, di episode berikutnya tentunya dengan kekayaan pembelajaran yang lain. Sampai jumpa. God bless you.